Nanti sebentar. Ini dia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini saya berada di kelompok Citra Muda Topeng, ya. Tepatnya di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Jadi kita di Semarang bersama Mas Sofyan yang ganteng dan senyumannya luar biasa ini. Baik, di sore hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang terkait dengan bagaimana penerapan budidaya yang baik dan benar untuk berbagai aneka sayuran-sayuran yang siap. Mas Sofyan, ada berapa jenis komoditas yang ditanam? Untuk komoditas sayuran yang kita tanam di sini ada kurang lebih 50 jenis. 50 jenis. Ya. Dan semua organik. Semua organik. Semua. Di antaranya ada ini macam-macam selada hijau, ada ini menggunakan tomat hitam yang hitam, ya. Di tidak belakang ini ada wortel, cabai, parsley, sawi, bubul, labu siam, dan masih banyak lagi. Oke, Mas Sofyan. Dalam praktek budidaya yang baik dan benar atau good agriculture practice, kita mulai dari penyiapan benih. Seperti apa penyiapan benih? Untuk penyiapan benih, tentu yang pertama kita harus memilih varietas yang cocok dengan lokasi kami, terutama yang cocok di dataran tinggi. Kemudian yang dia lebih tahan terhadap hama penyakit. Kemudian kita juga harus ada perlakuan khusus, di mana di pertanian organik kita tidak boleh pakai biji Pak. Jadi kita pakainya yang hibrid, yang tidak harus dengan perlakuan. Sebelum kita semai, paling sederhana kita gunakan air cucian beras. Menghilangkan coating pestisida yang menempel di bibit. Baru kita semai. Perlakuan awal anak penting. Nah, kita hilangkan dulu air cucian beras. Ya, Luar biasa. Ramah lingkungan. Oke. Penyiapan benihnya seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan pengolahan budidayanya? Jadi setelah benih itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan siap tanam. Sembari kita pembenihan, kita akan olah lahan. Olah lahan di sini ada 3 cara. Pertama olah lahan total atau simum village. Ini kita cangkul atau menggunakan kultivator. 1 tahun sekali. Kemudian 6 bulan itu kita minimum village atau olah lahan minimal. Hanya bedengannya saja yang diolah, digemburkan kembali. Betul, tidak dibalik tapi digemburkan saja. Apa ada penambahan pupuk organik atau tidak? Ada. Jadi pada pengolahan lahan ini kita menggunakan rekomendasinya itu 10 sampai 20 ton per hektar. 10 sampai 20 ton per hektar untuk pupuk kandang yang terfermentasi. Iya, yang sudah terfermentasi. Untuk di wilayah Kopeng. Iya, keren. Naik ke atas. Budidaya, bagaimana pengendalian OPT-nya? Ini kan bagian dari GAP juga. Ya, jadi untuk pengendalian OPT kita upayakan pengendalian hama terpadu. PHT. Aksi pencegahan. Kita gunakan desinfeksi hayati. Ekoderma, untuk menjaga kelestarian unsur alam kita tanam refugia. Wah, cantik banget nih bunganya ya Mas ya. Jadi tidak selalu semprot, tapi ada pula ini langkah terakhir. Kalau sudah mulai ada hama, kita gunakan pestisida nabati. Itu pun 2 minggu sebelum panen. Kita sip. Dari kurang lebih 50 komoditas yang dikembangkan, tentunya masing-masing kan punya spesifik standar operasional yang berbeda-beda. Mas Sofyan udah lakukan itu? Dan semua ini tercatat dicatat di SOP kelompok tani. Ya, mulai dari penentuan lokasi lahan. Jadi harus yang datar, yang kemiringan kurang dari 45 derajat, supaya mencegah erosi. Samping-sampingnya harus dilatih border juga untuk mengurangi kontaminasi. Air pun kita juga harus memberi mata air. Nah,
airnya nih terkait dengan cemarannya ya. Berarti sumber air kita ada di sini juga ya. Ada. Langsung dari sumber airnya. Ya, langsung dari sumber air kita alirkan. Ada yang menarik. Masalah pencatatan. Ya. Dan ini menjadi masalah besar bagi Betul. petani-petani kita. Seperti apa pencatatan yang dilakukan oleh Citra Muda di Ya, sini? nah, karena kita sudah terbiasa dengan organik, kita juga sudah terbiasa dengan namanya pencatatan. Keren. Jadi masing-masing anggota punya buku catatan petani. Wow. Dari olahan. Olahan. Kita mencoba supaya tetap sesuai standar GAP. Oke. Dengan penyesuaian lokal. Di mana memang petani kalau harus setiap hari mencatat, hari ini saya mencangkul, hari ini saya menanam, itu kesulitan. Pak. Iya. Kita kasih buku checklist. Ada checklist. Olahan saja. Nah ini. Nanti buku checklist sambil keterangan. Buku apa yang seperti itu. Luar biasa. Memang luar biasa kelompok dari Citra Muda ini menerapkan mulai tadi dari penyiapan benihnya, pengendalian OPT-nya, budidayanya, lalu terakhir dengan pencatatan dan tentunya SOP. Harapannya seperti apa terkait dengan GAP kita ke depan? Ya, harapannya dengan GAP ini bisa meningkatkan kualitas yang pertama juga pasar. Oke. Dengan harapan kami para petani-petani yang sudah melakukan GAP bisa memiliki lebih untuk menjual produknya, sehingga petani akan lebih semangat dan lebih sadar bahwa sayuran yang ditanam tidak hanya panen dalam skala yang besar, tapi utamanya harus aman dikonsumsi. Itu yang Dan penting. ramah lingkungan. Nah, berbicara masalah ramah lingkungan, berarti produk dari Citra Muda masukkan ini bisa langsung kita konsumsi ya? Bisa Langsung dites kita ya. coba itu. Luar biasa, kita Kita coba. Dan ini merupakan produk aman konsumsi, sayuran organik bermadu yang tentunya sudah berstandar Good Agriculture. Salam dari Citra Muda, Kopeng Salatiga, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tes. Coba. Siap. Gerak. Cukup. Sambil melihat pemandangan yang udah dua. Videonya udah dua.